Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang STP atau Spanning Tree Protocol. Yang pertama itu ada pengertian. Jadi Spanning Tree Protocol atau disingkat STP adalah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Nah, di sini juga ada kelebihannya. Jadi, kelebihannya itu STP menyediakan jalur cadangan dan mencegah loop yang tidak diinginkan pada suatu jaringan yang mempunyai beberapa jalur. Nah, yang kedua itu menghindari traffic bandwidth yang tinggi. Yang ketiga itu STP relatif mudah untuk diimplementasikan dan dikelola. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan. Buat kekurangan itu konvergensinya lambat. Terus utilisasi bandwidth-nya juga rendah. Nah, meskipun STP memberikan keamanan terhadap loop dalam jaringan, dia tidak menangani serangan jaringan yang disengaja atau penuh perhatian. Selanjutnya itu ada keterangan kecepatan internet. Jadi ada beberapa kos. Nah, di sini kalau misalnya kos 2 itu 10 giga, kalau kos 4 1 giga, kalau kos 19 itu 100 Mbps, kalau kos 100 itu 10 Mbps. Jadi semakin tinggi kosnya itu semakin rendah kecepatan internetnya. Nah, di sini ada macam-macam port. Yang satu designated port itu port yang digunakan untuk mengirim data yang memiliki alamat MAC address terkecil. Kalau misalnya root port itu yang terhubung ke root drive. Nah, kalau misalnya alternative port itu port yang diblok sehingga menjadi tidak aktif dan tidak digunakan untuk mengirim data. Biasanya itu yang mempunyai nilai MAC address terbesar. Selanjutnya itu ada topologinya. Kurang lebih topologinya itu kayak gini. Cuma nanti kita pakai PC atau laptop buat menghubunginnya. Dan kita bisa langsung aja ke konfigurasinya. Jadi di sini buat nyari root drive-nya tuh kita cari dulu MAC address dari setiap switch-nya. Kayak biasa kita enable dulu, tapi nggak perlu masuk ke config. Langsung aja show interface VLAN 1. Nanti di situ ada address list. Nah, itu tuh MAC address-nya yang bakalan dipakai. Lakuin buat ketiga switch-nya. Selama ku lihat engkau senang, yang lainnya ku simpan sendiri. Selanjutnya kita cari MAC address yang paling kecil. Nah, di sini ada 0001, 0002 sama 0006. Jadi yang paling kecil itu pasti yang 0001. Jadi di sini yang 0001 itu dinamain root break. Jadi di sini yang root break itu pasti yang hubunginnya atau designated port itu yang FA0/1 sama FA0/3. Nah, yang kehubung ke design port itu pasti root port. Nah, kalau misalnya yang pinggirnya itu ada design port dan juga alternative port. Jadi selanjutnya kita ke salah satu switch, terus kita ketikkan show spanning tree. Itu teh buat ngetahuin kecepatan internetnya tuh ada berapa. Nah, di situ kan ada tulisannya tuh 19. Nah, kan tadi udah dijelasin kalau misalnya 19 itu 100 Mbps. Selanjutnya kita ke switch yang atas. Itu kita ke config terminal, terus daftarin VLAN 2 dan juga VLAN 3. Nah, kita daftarin kabel yang
terhubung ke switch itu, di sini ada 1 sampai 2. Nah, kalau udah kita trunking. Itu dilakuin buat semua switch, tapi dengan kabelnya itu sesuaiin sama kabel yang digunain. Selanjutnya kita tambahin PC ataupun laptop. Tapi PC sama laptopnya itu berbeda VLAN. Untuk yang berwarna kuning itu aku pakai VLAN 1, kalau yang berwarna biru itu VLAN 2. Untuk VLAN-nya terserah kalian, tapi di sini aku pakai 2 VLAN yang berbeda. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahin IP. Aku yang satu itu 192.168.1.1 dan juga 1.2. Nah, kalau misalnya yang satunya lagi itu 2.1 sama 2.2. Selanjutnya kita masuk ke config, terus kita daftarin kabel-kabelnya, terus minta akses dan juga dia tuh jadi VLAN berapa. Kalau di sini aku pakai INTFA 0/4 buat yang VLAN 1 dan buat yang VLAN 2 itu FA 0/5. Ini dilakuin buat switch yang emang kehubung sama laptopnya. Selanjutnya tinggal pengecekan, kalau misalnya udah successful berarti udah berhasil.